Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 dari Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Al-Iman bir Rusul, iman kepada para rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk di poin ke 108. Qala al-muallif hafizahullahu taala, kita meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ada 3 kata penegas di sini, di mana Allah menjelaskan setegas-tegasnya bahwa Nabi itu benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang besar. Artinya tidak ada di sana orang yang mengungguli kebagusan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ada inna, ada lamut taukid, kemudian ada dzarfiyah ala. Jadi 3 kata penegas yang menegaskan bahwa Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Kemudian juga ditegaskan di dalam satu riwayat dari Hakim bin Aflah, di mana beliau pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya ummal mu'minin, ambi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qalat, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Qultu bala. Qalat, "Fa inna khuluqa Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an." Di satu redaksi dikatakan kana khuluquhul Qur'an, rawahu Muslim. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh Hakim bin Aflah, "Beritahukanlah kepadaku akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ibunda Aisyah balik bertanya untuk mempertegas jawabannya. Apa kata ibunda Aisyah? "Bukankah engkau telah membaca Al-Qur'an?" Maka Hakim bin Aflah menjawab, "Iya." Kemudian ibunda Aisyah menyampaikan, maka kata beliau, sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Beliau sampaikan di sini bahwa akhlak Nabi itu Al-Qur'an, maksudnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Qur'an dan memiliki akhlak yang sangat agung sebagaimana beliau diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Artinya penjabaran Al-Qur'an itu ada dalam kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pijakan dasar dari akhlakul karimah adalah Al-Qur'anul Karim. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inilah yang seharusnya diyakini oleh kaum muslimin,
bahwa di sana tidak ada akhlak yang paling istimewa, akhlak yang paling agung kecuali akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan dari sini kita juga memahami bahwa lahir dan batin Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran diwahyukan kepada beliau liyutsabbita bihi fuadak, yang dengan wahyu ini dijadikan hati Nabi itu hati yang kokoh, hati yang diterbiyah oleh wahyu berupa Al-Quran. Maka Al-Quran ini dijabarkan oleh Nabi pada ucapan lisannya, juga perbuatan anggota badannya. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menegaskan ketika menjelaskan yang namanya akhlak. Ya, kita nukilkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Ta'rifat. Beliau menyatakan bahwa akhlak itu ibarah an hayatin lin nafsi rasikhatun tasduru anhal af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Beliau menyampaikan bahwa akhlak itu adalah satu ungkapan tentang keadaan atau tentang sifat yang tertanam sangat kokoh di dalam jiwa manusia, yang menjadi sumber lahirnya perbuatan dengan sangat gampang dan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Artinya refleks orang itu apa? Maka itulah ciri daripada akhlaknya. Fa in kana sadiru anhal af'al al-hasana kana al-hay'a khuluqan hasanan. Jika yang kemudian menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan itu adalah baik, jika keadaan itu menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan baik, maka akhlaknya disebut khuluqun hasan, akhlak yang baik. Tadi ya, akhlak itu sifat atau keadaan yang tertanam di dalam diri manusia, yang dari situ ya, yang sudah tertanam di dalam diri manusia ini kemudian menjadi sumber lahirnya ucapan, lahirnya perbuatan. Maka kalau yang kemudian terucap oleh lisan, apa yang kemudian dilakukan oleh anggota badan itu adalah kebaikan, maka itulah gambaran bahwa akhlak yang tertanam pada dirinya itu adalah akhlak yang baik. Dan dia keluar begitu saja dengan sangat mudah dan gampang, tanpa ada pertimbangan sebelumnya. Jadi apa yang refleks pada diri kita, itu sejatinya akhlak kita. Namun jika kemudian yang tertanam ini melahirkan yang buruk, ucapannya buruk, amal anggota badannya juga buruk, maka itu gambaran bahwa yang ada di dalam hatinya adalah akhlak yang buruk. Ketika masih tersimpan di dalam diri seseorang, belum terlahirkan berupa ucapan dan perbuatan, maka itu belum disebut akhlak. Ya, artinya akhlak seseorang itu akan nampak saat dia bagaimana dia bicara, bagaimana dia bertindak, bersikap, berbuat dengan refleks tanpa ada pertimbangan sebelumnya. Nah itu para jamaah. Kalau orang misalkan dikagetkan dengan sesuatu, apa yang kemudian refleks dari lisannya, itulah gambaran akhlak. Ada orang itu ikhwan, ketika dikagetkan dengan sesuatu, itu refleksnya itu menyebut kata-kata kotor, gitu ya. Sebagian orang itu menyebut kemaluan lawan jenisnya, kan begitu. Atau kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Copot, misalkan. Tapi ada yang begitu dia terkagetkan dengan sesuatu, astagfirullah. Nah itulah akhlak. Bagaimana kemudian saat dia mendapatkan satu benturan permasalahan,
Apa yang kemudian refleks dalam ucapan dan juga perbuatannya? Nah, itulah akhlak. Baik para jamaah. Nah, Nabi itu ketika ditegaskan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Fa inna khuluqa anna nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran, berarti zahiran wa batinan, baik secara batin ataupun secara zahir, Nabi itu memang akhlaknya agung, akhlaknya mulia. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini yang mesti diyakini oleh setiap muslim, bahwa Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung, tidak tertandingi oleh akhlak siapapun. Baik, berikutnya. Kita juga meyakini di poin 109 bahwa beliau adalah seorang hamba Allah. Dan ini sekaligus menjadi bantahan bagi orang-orang yang bersikap ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memposisikan Nabi sebagaimana posisi ketuhanan. Kita nyatakan, akidah Muslim menyatakan bahwa Nabi itu Abdullah wa Rasuluh. Beliau itu adalah hamba dan Rasul Allah. Allah sendiri yang menyebut beliau itu sebagai hambanya. Di surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Syahidnya pada kalimat bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa abdihi di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah sendiri yang menyebut beliau dengan abdihi, hambanya. Kemudian di surat Al-Jin ayat ke-19, Allah juga kembali menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Allah berfirman, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasannya tatkala hamba Allah yakni Muhammad berdiri mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Allah menyebut Nabi dengan kalimat Abdullah. Kemudian di dalam satu riwayat hadis dari Abdullah bin Abbas, sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'alal minbar. Beliau mendengar sahabat Umar berpidato di atas mimbar. Taib. Apa yang diucapkannya? Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Fa innama ana abduh faqulu Abdullahi wa rasuluh. Akhrajahul Bukhari wa ghairuhu. Kata Umar Ibn Khattab, aku mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan sehingga melampaui batas, sebagaimana orang Nasrani telah melampaui batas di dalam memuji Isa bin Maryam. Ya, bagaimana tidak melampaui batas? Isa dikatakan Ibnullah. Ya. Isa dikatakan anaknya Allah. Isa dikatakan Salisu Salasah. Ya, satu dari tiga, one in three, begitu kan? Satu dari tiga, tiga dari satu. Ya. Baik para jamaah, akidah Trinitas. Ini ghulu. Padahal Isa bin Maryam adalah Abdullah wa Rasuluh. Maka kemudian beliau sampaikan, fa inna ma'abduh. Sesungguhnya aku ini tidak lain melainkan hambanya. Faqulu, maka ucapkan oleh kalian Abdullahi wa Rasuluh.
hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang disenangi oleh Nabi, memanggil beliau dengan kalimat Abdullah wa Rasuluh. Taib para jamaah, pernah suatu ketika juga beliau kedatangan serombongan orang dari Badiyah, kemudian dia mengatakan, ya khairana, wahai orang terbaik kami, wabna khairina, dan anak dari orang terbaik kami, ya sayyiduna, ya sayyidana, wahai sayyid kami, wabna sayyidina, dan wahai anak dari sayyidnya kami. Maka kata Nabi, kulu biqaulikum, tidak usah begitu, ya, kata Nabi, ucapkan ucapan yang wajar saja, ya, pada lisan-lisan kalian. Jangan sampai kalian digelincirkan oleh syaitan. Aku ini Abdullah wa Rasuluh, aku ini adalah hamba dan utusan Allah. Maka kata para ulama, Abdullah fala yu'bad, beliau itu hamba Allah, maka tidak boleh sampai diibadahi. Wa rasuluhu fala yukadzab, dan beliau itu Rasul Allah, maka tidak boleh didustakan ajarannya. Kalimat Abdullah ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang bersikap gulu kepada Nabi, bahwa beliau itu adalah hamba Allah, tidak boleh diibadahi. Kemudian kalimat wa rasuluhu ini bantahan kepada orang-orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnati wal jamaah berjalan, ya, di jalan wasatiyah, pertengahan dari sikap ifrat, ya, juga tafrid. Mereka berada di tengah-tengah dari dua jurang yang membinasakan, sikap merendahkan, meremehkan, dan sikap berlebih-lebihan yang membinasakan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, kita juga meyakini bahwa beliau itu sangat mencintai umatnya. Barakallahu fikum. Ya, kurang apa kecintaan Nabi kepada umat ini? Cuman sayang, ya, ada orang itu dikasihani tapi tidak mau dikasihani. Itu kan sebego-begonya manusia. Disayang tapi tidak mau disayangi, dicintai tapi tidak mau dicintai, ya. Dikasihani tapi tidak mau terima kasih. Nah, para jamaah, bagaimana kasih sayang Nabi kepada umat ini? Cuman sayang, sebagian umatnya tidak mau disayangi, dicintai oleh Nabi. Waliyadzubillah. Nah, kita wajib meyakini bahwa Nabi itu sangat mencintai umatnya. Ya, di antara buktinya adalah Allah nyatakan di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan dirimu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, paling empati. Itulah Nabi, azizun 'alaihi ma anittum. Berat terasa oleh beliau itu penderitaan umatnya. Taib para jamaah. Dan itu nanti sampai di akhirat. Beliau menunggu kita di telaganya, beliau menunggu kita di ujung sirat. Ya Rabbi salim, salim, salim. Wahai Rabbku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Jangan sampai terpeleset akhirnya, ya, terjun ke dalam api neraka. Ini kasih sayang Nabi. Amat terasa olehnya penderitaan umatnya. Harisun alaikum. Ini kasih sayang Nabi juga. Harisun alaikum. Beliau itu sangat menginginkan. Haris itu orang yang punya ambisi besar. Haris. Kalau untuk dunia tamak artinya. Tapi kalau untuk kebaikan, orang yang tinggi, ya, cita-citanya, orang yang besar harapan dan keinginannya. Harisun alaikum. Beliau itu sangat menginginkan keimanan dan juga keselamatan bagi kalian. Satu lagi, Allah nyatakan bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi satu ayat ini menegaskan 3 jenis kasih sayang Nabi yang sangat besar kepada umat ini.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Beliau sampaikan di sini, di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita 3 hal dari akhlak Nabi yang mulia yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Yang pertama, beliau akan merasa berat dan amat susah hatinya atas penderitaan atau kesusahan yang menimpa umatnya. Berarti punya jiwa empati yang begitu besar. Barakallahu fiikum. Ya. Dan tentu ini sifat yang istimewa pada diri beliau. Ya, kadang barakallahu fiikum sesama muslim ya tidak peduli begitu. Ada sebagian orang mungkin tidak pernah memperdulikan keadaan saudara-saudaranya di Palestina. Ya. Yang dia lihat beritanya politik saja begitu. Pajak naik, ya. Berita korupsi, ya. Tidak pernah peduli mengetahui bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina sana. Sehingga tidak ada dorongan untuk mendoakan. Dilupakan. Setidak-tidaknya mendoakan. Ya di dalam waktu-waktu mustajab. Berat penderitaan yang sedang mereka alami. Bahkan seorang muslim tidak mungkin membeku air matanya ketika mengingat keadaan mereka. Sekedar mengingat. Bagaimana kalau menyaksikan bagaimana penderitaan mereka ini? Begitu kan? Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, beliau benar-benar sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Harisun alaikum. Kemudian yang ketiga, beliau amat belas kasihan, lagi sangat penyayang kepada umatnya. Nah, itulah akhlak yang agung sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rabbul Alamin bahwa beliau adalah seorang budiman besar. Ya, dan sudah dijelaskan di poin ke-108. Baik, para jamaah. Itulah rahmat bagi sekalian alam, khususnya untuk orang-orang yang beriman. Ya, kita bersyukur kepada Allah dan harusnya merasa bangga punya nabi, punya rasul yang sangat belas kasihan kepada umatnya, sangat mencintai umatnya. Maka ya keterlaluan kalau kemudian kita tidak ya menerima kasih sayang dan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat tentang Ibrahim, yakni ayat yang berbunyi Rabbi innahunna adlalna katsira, wahai Rabbku sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak sekali dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikutiku sesungguhnya dia dari golonganku. Ini ada di surat Ibrahim ayat 36. Kemudian beliau juga membaca ayat tentang Nabi Isa, tadi tentang Nabi Ibrahim. Kemudian beliau juga membaca ayat tentang Nabi Isa yang disebutkan, berkatalah Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Nah, di sini kasih sayang Nabi. Apa kata beliau? Allahumma ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku. Wa baka, beliau pun menangis. Faqala Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Padahal Rabbmu lebih tahu. Tanyakan kepada Muhammad, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu, maka Jibril akhirnya mendatangi beliau dan menanyakan beliau sebagaimana perintah Allah untuk bertanya apa yang membuatnya menangis.
Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada malaikat Jibril, wa huwa a'lam. Ya, faqala Allah ya Jibril. Taib. Maka Rasulullah memberitahukan kepada Jibril apa yang telah beliau katakan. Padahal Allah lebih tahu. Maka Allah pun kemudian berfirman, ya Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Nah, ini semua hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau seperti itu keadaannya, ya. Itu sungguh karena kecintaan beliau yang begitu besar kepada umat ini. Ya, beliau tangisi kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah dengan mengatakan Allahumma ummati ummati. Ya. Umatku umatku. Taib, umat Nabi itu berapa orang? Berapa jumlah? Banyak. Begitu kan? Kalau Rasul, Nabi dan Rasul yang lain, ya umatnya terbatas gitu. Ketika datang Rasul yang berikutnya, maka sebegitulah ya kadar jumlah daripada umat Rasul tersebut. Karena datang Rasul berikutnya berarti ya Rasul yang diutus kepada umat yang ada itu, maka itulah ya umatnya. Yang sebelumnya, nah itulah kadar jumlahnya. Tapi Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk saqalain, bangsa jin juga bangsa manusia, sampai nanti datangnya kiamat. Banyak atau sedikit? Banyak. Dan Indonesia termasuk negara terbesar jumlah muslimnya. Dari 280 juta jiwa manusia kurang lebih, maka 80% adalah muslim. Taib para jamaah. 80% dari 280 juta berapa? Berarti bisa sampai 200 jutaan lebih kan begitu. Banyak tidak ini? Banyak. Itu bicara Indonesia saja. Bagaimana dengan dunia-dunia yang lain, apa? Negara-negara yang lain? Taib. Itu saat ini. Dan sampai nanti datangnya kiamat. Al-mustaqdimin wal mustakhirin. Yang semasa dengan Nabi para sahabat ada berapa? Kemudian generasi setelahnya tabi'in, generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya atba tabi'ut tabi'in. Ya. Kepada kemudian a'immatul huda, ya, kemudian ya para alim ulama dari zaman ke zaman beserta dengan umatnya sampai nanti datangnya kiamat. Banyak tidak? Banyak. Artinya apa? Ya pantas kalau kemudian beliau ya sangat-sangat perhatian kepada kita, ya ummati, Allahumma ummati ummati. Baik para jamaah. Wong kita punya tanggung jawab saja. Ya. Cuman satu istri gitu. Anak 4. Coba antum kalau muhasabah, berat enggak ikhwan? Ya Allah, istriku ini bisa diselamatkan apa tidak? Bisa aku didik apa tidak? Ada anak 4. Anak 4 ini kan tanggung jawab siapa? Suami. Kita kalau muhasabah, orang yang langsung di bawah tanggung jawab kita saja beratnya minta ampun. Artinya apa? Kita akan sadar akan segala kekurangan. Kesadaran kita seringkali menjadikan kita ini bercucuran air mata. Ya Allah, saya belum sepenuhnya mendidik istri. Ya Allah, saya belum maksimal di dalam memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak. Kita bisa nangis, ikhwan. Bagaimana Nabi Muhammad yang kemudian semua umatnya di bawah tanggung jawabnya. Ya. Maka kemudian Allah menghibur dirinya, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, beritahukan wahai Jibril kepada Muhammad, ya sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha terhadap umatmu dan kami tidak akan menyusahkanmu. Ini hiburan dari Allah. Menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta kepada umatnya. Berat terasa penderitaan umatnya ini. Beliau menginginkan umatnya semuanya beriman.
Kan begitu. Semuanya selamat di kehidupan akhirat. Makanya ketika ada serombongan manusia yang hampir dekat ke telaga Nabi, ternyata diusir-usir mereka. Nabi sampai menyela, innahum minni wa min ummati. Begitu Nabi, ini saking kasih sayang beliau. Sampai di akhirat nanti begitu. Kata Nabi, mereka itu bagian dariku, mereka umatku, kenapa diusir-usir? Maka kemudian diberitakan kepada Nabi bahwa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat, bagaimana tingkah laku mereka sepeninggalanmu. Ini semua didorong karena kecintaan Nabi, perhatian yang begitu besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita selesaikan poin ini. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bagi setiap nabi ada doa mustajab yang dia berdoa dengan doa yang mustajab itu. Maka kata Nabi, aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat. Ini hadis ini lagi-lagi menunjukkan betapa besarnya perhatian, kasih sayang, cinta beliau kepada umatnya. Sampai kemudian doanya yang mustajab itu disimpan stoknya untuk di akhirat nanti. Demi apa? Demi menyelamatkan umatnya dengan syafaat melalui wasilah doa tadi. Jadi kasih sayang Nabi bukan hanya di dunia saja. Kasih sayang Nabi sampai tembus di kehidupan akhirat nanti. Kurang apa kasih sayang Nabi kepada kita? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang sama namun dari jalan yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi menyatakan kullu nabiyyin sa'ala su'lan aw qala likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujiba faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi telah meminta satu permintaan atau beliau mengatakan bagi setiap nabi mempunyai doa yang mustajab yang dia telah berdoa dengannya, kemudian doanya itu telah dikabulkan. Adapun aku, kata Nabi, adapun aku, maka aku jadikan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Makanya kan ada peristiwa di padang mahsyar yang disebut dengan syafaatul uzma, di mana semua nabi beruzur, tidak bisa memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian peradilan akhirat itu ditegakkan sehingga membawa kemaslahatan kepada seluruh manusia. Ternyata hanya Rasul yang mampu untuk itu. Begitu ya? Nabi yang kemudian bersujud di hadapan Allah, Nabi yang kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dikabulkan. Nah, itulah syafaatul uzma, syafaatnya Rasulullah untuk seluruh umat manusia, mukminuhum wa kafiruhum. Ya, baik mukminnya ataupun kafirnya. Baik para jamaah. Jika tidak ada itu, entah berapa lama manusia akan berdiri di padang mahsyar. Ya. Kita duduk saja pegel Pak ya. Bapak duduk-duduk kayak gini aja 30 menit bisa 2 kali ganti posisi, kan begitu. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau berdiri di padang mahsyar? Matahari didekatkan, ya, laisa fiha alam, ya, tidak ada tiang, tidak ada teteduhan, kecuali mereka yang mendapatkan teteduhan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Tidak ada tempat lesehan, begitu ya. Tidak ada juga orang jualan payung, tidak ada juga orang jualan air mineral. Ya, yang kepanasan pasti dia kehausan. Barakallahu fikum. Ya. Itu berdiri sekian lama menanti peradilan sidang akhirat. Dengan wasilah doanya Nabi yang kemudian diijabah oleh Allah, akhirnya manusia ditegakkan, ya, peradilan untuk mereka. Ya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Kemudian hadis yang lain yang mirip juga riwayat Imam Muslim. Likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fi ummatihi. Bagi setiap nabi ada doa yang mustajab yang dia berdoa dengannya untuk umatnya. Maka wa khaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku telah menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Inilah kasih sayang Nabi. Maka ya, cara menerima cinta dan kasih sayang Nabi ini ya ikuti sunnahnya dengan segenap jiwa dan raga. Jangan suka membuat hal-hal yang baru di dalam beragama, gitu ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Begitu nasihatnya Abdullah bin Mas'ud. Ittiba saja kepada Nabi, jangan mengada-ada perkara baru dalam agama ini, itu sudah sangat cukup bagi kalian. Barakallahu fiikum. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nanti berikutnya di poin 111 kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sudah 2 pertemuan ya ini ya. Nanti berikutnya kita akan membahas mukhtasar sirah Nabi insyaallah taala. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala kita lanjutkan 2 pekan ke depan ya. Minggu depan insyaallah kita bahas mukhtasar sirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.